sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian karena sudah mengklik video ini dan juga meluangkan waktu kalian untuk menyimak materi yang akan aku bahas di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, aku Agni Jamilatul Huda. Aku dari Universitas Paletehan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang neraca lajur. Aku bakal jelasin dengan cara yang insya Allah jelas dan mudah dipahami. Oh iya, tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah pengantar akuntansi. Sekaligus membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang neraca lajur, terutama bagi kalian yang sedang belajar, mengerjakan tugas, atau hanya ingin mendapatkan wawasan baru. Aku percaya bahwa belajar itu nggak rumit kok, asalkan dijelaskan dengan langkah-langkah yang tepat dan juga contoh yang relevan. Oke, jadi di sini aku berusaha buat ngasih kalian penjelasan yang jelas dan insya Allah mudah dimengerti. Mulai dari konsep neraca lajur sampai dengan langkah-langkah menyusun neraca lajur dengan benar dan urut. Jadi aku harap kalian bisa mengikuti materi dengan nyaman dan mendapatkan manfaat dari setiap pembahasan yang aku kasih. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke materi hari ini, yaitu neraca lajur. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Oke, langsung aja kita masuk ke materi hari ini, yaitu neraca lajur. Yang akan kita bahas yaitu apa itu neraca lajur, manfaat dari neraca lajur, kemudian format neraca lajur, cara membuat neraca lajur, kesimpulan materi hari ini, dan latihan soal. Oke, yang pertama pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah dokumen akuntansi yang berfungsi sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan terorganisir. Komponen yang terdapat dalam neraca lajur ada 5. Yang pertama ada neraca saldo, yang kedua ada jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laporan laba rugi, dan yang terakhir neraca. Lanjut ke manfaat neraca lajur. Manfaat neraca lajur yaitu yang pertama, neraca lajur dapat meringkas data akuntansi. Yang kedua, neraca lajur juga mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan lebih sistematis dan ringkas. Yang ketiga, neraca lajur membantu penyusunan laporan laba rugi dan neraca dengan cepat. Dan yang keempat, neraca lajur dapat meminimalisir kesalahan atau kecurangan. Yang terakhir, neraca lajur juga dapat memudahkan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, di sini ada format neraca lajur sesuai dengan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu di situ ada nama akun, kemudian ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, yang di atas itu nanti kita tulis nama usahanya, kemudian neraca lajur periode berapa, misalnya periode tahun 2020 atau lainnya. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu Ibu Lulu dan Dr. Hari mendirikan klinik Karunia Medika
mereka sepakat untuk membagi laba rugi dengan perbandingan 2:1. Berikut adalah neraca saldo klinik Karunia untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Di sini ada tabelnya, mulai dari akun kas sampai dengan beban gaji dan nominal-nominalnya, baik debit atau kredit. Nah, di sini juga ada saldo-saldo yang harus disesuaikan. Nanti ini bakal masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini yang A, beban perlengkapan tanggal 31 Desember itu ada 21 juta rupiah. Kemudian beban penyusutan gedung 42.500 rupiah. Kemudian penyusutan peralatan medis 52 juta. Lalu penyusutan peralatan kantor 24 juta, dan yang terakhir gaji tenaga medis sebesar 4 juta rupiah. Nah, setelah ini kita akan ngerjain contoh soal tersebut. Nanti aku bakal kasih tahu langkah-langkahnya satu persatu. Tolong disimak ya. Nah, ini langkah pertama, kita copy paste neraca saldo yang di soal ini ke dalam kolom yang ada di neraca lajur. Ini ya. Di sini kan kas 128 juta sesuai sama di sini. Lalu piutang usaha 13 juta di debit sesuai, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini juga yang jurnal penyesuaian, saldo yang harus disesuaikan kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Kan beban perlengkapan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 21 juta. Kita masukin ke sini 21 juta di debit beban perlengkapan. Kemudian untuk menyeimbangkannya kita taruh di perlengkapan di bagian kredit. Lalu yang kedua, beban penyusutan gedung klinik tahun 2019 ada 42.500. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk penyeimbangnya kita tambahkan akumulasi penyusutan gedung klinik sebesar 42.500. Begitupun dengan beban penyusutan peralatan medis. Ini beban penyusutan peralatan medis. Kemudian akumulasi penyusutan alat medis di bagian kredit. Lalu beban penyusutan alat kantor di bagian debit. Kemudian akumulasi penyusutan alat kantor di bagian kredit sebesar 24 juta. Nah, yang terakhir ada gaji tenaga medis sebesar 4 juta di sini. Kemudian untuk penyeimbangnya kita taruh di beban gaji di bagian kredit sebesar 4 juta. Kemudian kita totalkan, didapatkan hasil 143.500.000. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian, ini caranya kita tinggal masukin aja hasil dari penjumlahan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Oke, di sini contohnya ada kas sebesar 128 juta di bagian debit di neraca saldo. Sedangkan di jurnal penyesuaiannya tidak ada transaksi. Berarti kita tinggal langsung masukin aja 128 juta yang dari neraca saldo ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di bagian debit. Untuk nominalnya sama 128 juta. Yaps. Karena di jurnal penyesuaiannya tidak ada transaksi. Nah, begitupun untuk seterusnya. Yang lain juga sama ya guys. Nah, kalau misalnya di jurnal penyesuaiannya ada transaksi, kalau misalnya debit dengan debit, itu ditambah. Debit dengan kredit dikurang, kredit dengan debit dikurang, dan kredit dengan kredit ditambah. Nah, di sini ada 23 juta di bagian debit. Nah, ini kan di neraca saldo. Nah, di jurnal penyesuaiannya ini ada transaksi sebesar 21 juta di bagian kredit.
Berarti kita tinggal kurangin aja deh. 23 juta dikurang 21 juta. Hasilnya 2 juta di bagian debit. Kenapa di bagian debit? Karena di sini nominal di bagian debit di neraca saldo lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan nominal kredit di jurnal penyesuaian. Nah, begitupun dengan beban gaji. Di sini ada 80 juta di bagian debit, sedangkan di jurnal penyesuaiannya ada 4 juta di bagian kredit. Berarti kita tinggal langsung kurangin aja deh. 80 juta dikurang 4 juta. Hasilnya 76 juta di bagian debit. Ya, di bagian debit, kemudian kita selesaikan semuanya satu persatu, tinggal dipindah-pindahin aja. Kalau di jurnal transaksi, di jurnal penyesuaiannya tidak ada transaksi. Nah, kalau misalnya sudah semua, kita tinggal totalin aja di bagian debit dan kreditnya. Nih, mulai dari 128 juta, kemudian 13 juta, 2 juta, 850 juta, dan seterusnya. Kemudian didapatkan hasil sebesar 1.828.500. Ini di bagian debit. Nah, di bagian kreditnya juga kita sama ya, menjumlahkan total dari semuanya ini. Setelah dilihat, ternyata hasilnya sama nih, 1.828.500. Berarti balance ya guys. Nah, kalau balance berarti kita sudah betul ya mengerjakannya. Untuk di bagian laporan laba rugi, kita tinggal masukin aja bagian pendapatan dan juga beban-beban ya guys. Nah, di sini ada pendapatan sebesar 156 juta di bagian kredit kan. Nah, terus kita tinggal masukin aja deh di laporan laba rugi di bagian kredit juga sebesar 156 juta. Nah, di sini juga ada beban-beban nih. Oke, di sini ada beban gaji sebesar 76 juta. Kemudian beban perlengkapan 21 juta. Beban penyusutan gedung 42 juta 500 dan beban-beban lainnya. Nih. Itu ada 52 juta, 24 juta, dan terakhir gaji tenaga medis 4 juta. Ya. Oke, berarti tinggal kita jumlahin aja nih yang beban-beban. Itu totalnya ada 219.500. Nah, sedangkan yang pendapatan ada 156 juta. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih kan lebih besar debit. Berarti kalau misalnya lebih besar debit daripada kredit, kita itu mengalami rugi ya guys ya. Di sini kan debitnya 219.500. Sedangkan kreditnya 156 juta. Oke, berarti di sini kita rugi sebesar 63.500. Di sini ya. Nih kita totalin tuh untuk bagian debit dan kreditnya sama kan 219.500. Keduanya berarti balance. Dan kalau balance berarti sudah betul. Ini ya. Oke. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut untuk di neraca kita tinggal masukin sisa-sisa yang enggak kita masukin ke laporan laba rugi. Nah, di sini yang tidak kita masukin kan ada kas, lalu perlengkapan, terus gedung klinik, penyusutan gedung, peralatan medis dan lain-lainnya nih di sini. Ada 128 juta, 13 juta, 2 juta, 850 juta, terus 85 juta di kredit, dan seterusnya. Oke, kita tinggal jumlahin aja di sini. Kalau misalnya hasilnya udah sama, berarti balance dan kita sudah betul. Oke, di sini ada materi lagi tentang laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik dari suatu perusahaan yang terklasifikasi.
Oke, di sini ada klasifikasi laporan keuangan. Klasifikasi laporan keuangan itu ada 6. Di sini yang pertama ada aset lancar, yaitu seperti kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun operasional perusahaan. Yang kedua ada aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset yang berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, di sini ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada aset tak berwujud. Di sini contohnya ada hak paten, merek dagang atau brand, hak cipta, rahasia dagang, dan goodwill. Dan yang keempat ada liabilitas lancar. Liabilitas lancar yaitu tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya ada utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Yang kelima ada liabilitas jangka panjang. Apa sih liabilitas jangka panjang itu? Nah, di sini liabilitas jangka panjang adalah tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan atau dilunasi lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dari tanggal laporan keuangan atau siklus normal operasi perusahaan. Contohnya, utang obligasi dan utang bank yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, yang terakhir ada modal pemilik. Modal pemilik ini adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Dari materi hari ini yaitu neraca lajur itu dapat membantu kita dalam menyusun laporan keuangan secara ringkas dan lebih simpel. Neraca lajur juga membantu kita dalam mengidentifikasi kesalahan yang ada dengan lebih cepat. Komponen neraca lajur terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, sekian penjelasan dari aku. Oh iya guys, kalau misalnya menurut kalian ada yang kurang tepat atau ada yang kurang bisa dipahami, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah ya. Itu bakalan jadi bahan evaluasi buat aku dan aku berterima kasih banget buat kalian yang komen tentang hal-hal yang kurang dari penjelasan aku. Nah, di sini ada latihan soal buat kalian coba kerjain di rumah kalian. Mungkin ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang cara membuat neraca lajur. Ini ada neraca saldo dari PD Bima periode 31 Desember 2019. Nah, di sini bisa kalian lihat ada nama akunnya mulai dari kas sampai dengan beban listrik. Terus udah ada nominal-nominalnya juga, baik debit ataupun kredit. Nah, di sini ada jurnal penyesuaiannya juga. Nih, mulai dari beban perlengkapan sampai kas dan pendapatan diterima di muka. Nah, itu nih 2 soal ini kalian tinggal langsung masukin aja ke dalam kolom di neraca lajur. Kan yang pertama itu langkahnya memasukkan neraca saldo. Nah, terus yang kedua itu jurnal penyesuaian dan yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian. Terus habis itu laporan laba rugi dan yang terakhir kalian bikin neracanya. Silakan dicoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, segitu aja pembahasan tentang neraca lajur dari aku. Semoga kalian dapat mengerti dan juga dapat mengambil manfaat dari video kali ini. Sekian, terima kasih karena telah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.